Inilah good news rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang diinisiasi DPR sejak 5 tahun lalu. Akan tetapi hingga kini, di awal 2023 ini masih dalam proses. Lantas kapan? Tahun 2018, BPKRI 2 kali mengadakan seminar nasional yang dimoderasi pakar komunikasi Effendi Ghazali dan Tina Talisa, mengambil tempat di gedung pertemuan BPKRI dan di Aula Timur ITB Bandung. Dihadiri Wamen ESDM Archandra, Rektor ITB Profesor Kadarsa, dan anggota 4 BPK Profesor Rizal Jalil, bertajuk Akselerasi Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. 4 poin harus dicapai. Pertama, bauran EBT 23% harus dicapai di tahun 2025. Kedua, elektrifikasi Indonesia 99% harus tercapai di tahun 2026. Ketiga, menurunkan kadar CO2 di atmosfer atau galaksi. 4. Menjamin ketahanan energi nasional. Pertemuan di gedung BPK, Ketum APPLTA mengangkat isu masuknya pembangkit tenaga nuklir dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Reza Husni menginginkan agar pembangkit tenaga nuklir tidak diikutkan dalam RUU EBT karena pembangkit tenaga nuklir lebih spesifik sehingga akan lebih pas bila diatur dalam undang-undang tersendiri. Dr. Kurtubi, anggota Komisi 7 DPR, spontan menyanggah dan berkata, kenapa pembangkit tenaga nuklir tidak diikutkan? Energi baru terbarukan itu kecil, tetapi nuklir power besar. Bahkan, ke depan Indonesia bisa ekspor tenaga listriknya. Mendengar energi terbarukan kecil, saya Puasa Banjar Nahor tersenyum dan heran. Kenapalah Dr. Kurtubi harus berkata kecil dan panjang lagi? Sebab potensi hidropower saja cukup besar, 95 gigawatt, 1,5 kali lipat dari kapasitas terpasang nasional saat itu 59,65 gigawatt. Kok itu disebut kecil? Apa dasarnya dong? Spontan saya berkata, Pak Kurtubi, anggota Dewan yang terhormat. Tahun 1983, saya berkunjung ke pembangkit tenaga nuklir di Jepang. Dan seusai visit, dalam hati saya berkata, Indonesia untuk 50 tahun ke depan belumlah siap mengoperasikan nuclear power plant seperti ini. Kenapa? Disiplin kerja dan komitmen kita menurut saya masih rendah. Apakah dengan kondisi demikian SDM Indonesia siap mengoperasikan pembangkit tenaga nuklir? Dengan tegarnya Dr. Kurtubi merespon, Indonesia sudah siap. Ada ITB, Gama, UI. Saya bangga dan senang mendengar itu. Pertemuan di kampus ITB setelah pemaparan Rektor ITB dan pemaparan Wamen ESDM, saya bertanya kepada Pak Wakil Menteri Archandra, ketika kita bicara akselerasi pembangunan energi baru terbarukan, maka menjadi relevan apabila kita mengetahui posisi ketenaga listrikan nasional sekarang ini. Pertanyaan saya, Pak Menteri,
berapa kapasitas faktor atau productivity atau overall equipment efisiensi ketenaga listrikan nasional saat ini? Pak Wamen Archandra dengan nada sedikit naik menjawab, kita tidak bicara productivity, kita sedang bicara akselerasi pembangunan EBT, bukan produktivitas. Saya tertegun, lantas berdasarkan apa kita mau mengakselerasi pembangunan energi baru terbarukan ini? Kan kita belum mengetahui kapasiti faktor dari pabrik energi yang kita miliki. Kita mau letakkan di mana total quality control itu? Ini bahaya, Pak. Dan saat itu, saya mengajak adik-adik ITB yang ikut seminar waktu itu agar selalu melihat dahulu posisi kita ada di mana sebelum menetapkan sesuatu. Kenapa saya bersuara demikian? Karena saya yakin semua bangsa dan negara dunia terus dan seterusnya akan mengejar produktivitas tinggi untuk membangun bangsa dan negaranya. Sebagaimana juga Presiden kita Joko Widodo, sejak dari awal pemerintahannya tahun 2014, setiap kesempatan beliau terus berseru, kerja, produktivitas terus tingkatkan, serta harus terdeliver. Jangan hanya sen, tapi pastikan terdeliver. Di awal tahun ini saya bertanya begini, akankah perjalanan rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang masih digodok kelak akan diundangkan? Karena menurut saya adalah normal jika rancangan undang-undang EBT itu belum ditandatangani sampai sekarang oleh Presiden. Sebab Bapak Wamen ESDM sendiri belum mengetahui kapasiti faktor energi listrik nasional saat itu. Sementara Pak Joko Widodo, yang saya menyebutnya Bapak Produktivitas, senantiasa concern akan productivity di semua sektor pembangunan Indonesia. Sebagai informasi, data yang saya baca di RUPTL ESDM, ternyata faktor kapasitas nasional PLN masih lebih kecil dari 49%. Sementara Independent Power Producer telah menembus angka yang lebih besar dari 70%, bahkan ada yang 80%. Ini masalah serius, Pak Menteri. Bos-bos di PLN jangan mau merugi terus dong. Bapak Presiden Joko Widodo, demi kepastian hukum sekaligus meningkatkan minat investor, segeralah rancangan undang-undang energi baru terbarukan ditandatangani. Dengan catatan, ada 4 terobosan harus diindahkan. 1. Produktivitas energi listrik nasional harus dinaikkan lebih tinggi dari 70%. 2. Tarif beli listrik oleh PLN haruslah reasonable. 3. Izin perizinan membangun EBT dalam waktu 60 hari harus sudah terbit. 4. Perbankan pemberi pinjaman modal dalam waktu 60 hari sudah mencairkan pinjaman. Semua itu dipersembahkan untuk Indonesia Raya. Karena itu PLN, ESDM, BUMN harus berkomitmen untuk menjamin terciptanya, terindahkannya 4 terobosan tersebut. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Thank you for watching.